mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang begitu indah bagi saya untuk bisa saya membagikan kesaksian di channel Maiko Haryono. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Michael Morrison Diazoni. Saya lahir dan besar dari Bali, di Denpasar ya. Saya anak kelahiran tahun 1999. Pada saat ini saya sudah berada dalam bangku kuliah tingkat 4. Saya ingin bersaksi bahwa Tuhan itu begitu baik buat keluarga saya dan begitu juga buat saya. Saya dari dulu kalau di daerah saya itu terkenal dengan orang yang gak bisa diam atau bisa disebut hiperaktif ya. Sehingga orang tua saya membiarkan saya melakukan sesuatu sejauh pantauan mereka ya. Saya pernah lari main-main ke pantai dengan teman-teman saya yang notabene-nya mereka udah kakak kelas atau bisa dibilang lebih tua dari saya pada waktu saya masih kecil. Nah, saya juga pernah main dengan mereka hingga malam hari dan sampai saya kena marah pada saat itu dengan orang tua saya. Dan pokoknya kalau saya ingat, seperti saya nggak pernah sadar gitu melakukannya pada saat itu. Saya ingat pada tahun 2004 saya masih umur 5 tahun. Saya sangat suka menonton film Spider-Man 1 pada saat itu ya. Karena saat itu belum ada Spider-Man 2 atau 3 atau bahkan Amazing Spider-Man yang kita sudah kenal semuanya atau yang kita sudah sering tonton. Sampai pada saat ini pun masih ada tayangan-tayangan seperti film Spider-Man. Nah, pertama kali saya tahu film itu karena orang tua saya membelikan saya kaset di pasar. Dan itu membuat saya senang. Pada waktu masih kecil, saya sangat suka menonton film-film action ya yang membuat saya lebih bersemangat dalam melakukan segala sesuatunya pada waktu masih kecil. Pokoknya kalau udah ada film itu kayak semangat banget gitu. Kalau ada film yang aksi-aksi kayak pengen saya contohin gitu. Nah, saat itu saya menonton dengan asik. Dengan awalnya ada seorang yang bernama Peter Parker pergi ke sebuah laboratorium ya, ceritanya pada saat itu. Yang itu adalah tempat laba-laba untuk diteliti. Nah, saya sangat senang melihatnya. Saya kayak interest banget melihat film itu dari awal sampai pada akhirnya. Saya ikutin per detailnya. Nah, namun sebelum Peter Parker adalah seorang yang bisa luar biasa, dia adalah orang yang suka dibully pada waktu masih muda oleh teman-temannya karena dia agak susah bergaul di tempat pendidikannya pada saat itu. Nah, pada waktu dia melihat-lihat laba-laba di salah satu tempat berkaca besar ya, yang rupanya yang pada saat itu ternyata rupanya itu ada seekor laba-laba yang menggigit tangannya hingga merah dan meradang. Singkat cerita ya seperti itu. Nah, di sana dia mengalami sakit namun hanya sebentar. Dan sesudah itu ya ini dia menariknya ya. Dia malah menjadi kuat dan bisa mengeluarkan jaring di tangannya. Dia tes di satu tempat sehingga dia bisa meloncat dengan dengan tingginya dan bisa melewati dari gedung ke gedung yang lainnya. Itu yang saya banggakan pada saat itu. Saya lihat kayak luar biasa banget gitu. Bisa nggak saya bisa seperti itu? Saya sampai berpikir seperti itu. Nah, saya melihat dengan excited banget gitu. Saya bayangin yang dialami Peter Parker pada saat itu adalah saya. Bagaimana kalau itu bisa terjadi bagi saya gitu. Saya sampai berpikir seperti itu. Mungkin saya bisa mengeluarkan jaring dan bahkan saya bisa meloncat ke sana sini ya. Ke loncat yang tingginya bisa tinggi seperti dia. Ya, seorang anak-anak kecil pasti tidak berpikir panjang dengan apa yang dilakukannya, bukan? Dengan mungkin melihat resiko-resiko sebelum dia melakukan segala sesuatunya. Nah, itulah saya. Saya tidak berpikir panjang pada saat itu untuk apa yang dilakukan oleh seorang tokoh yang berperan sebagai seorang Spider-Man. Itu adalah sebuah cerita yang dimana itu adalah sebuah cerita fiksi ya.
Nah, hari-hari saya pada saat itu diselimuti dengan pikiran yang membuat saya kacau, yang membuat saya galau, yang membuat saya semakin rincu, dan semakin hari semakin menjadi-jadi pemikiran saya, yang membuat saya tertarik akan seseorang yang bertokoh sebagai seorang Spider-Man yang bisa menyelamatkan bahaya dari apa? Dari kekuatan yang dia miliki. Nah, itu yang saya banggakan. Ya, dia memiliki kekuatan dari seekor laba-laba saja. Itu yang terngiang-ngiang di pemikiran saya. Saya tidak berpikir itu adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi di sebuah kehidupan manusia. Nggak ada cerita yang real seperti itu. Nggak ada cerita yang itu memang adalah sebuah sejarah, nggak ada. Ya, satu kali pada saat saya bangun tidur pagi, saya coba kembali memutar kaset untuk mengulangi apa-apa saja dan langkah-langkah bagaimana saja yang dia lakukan sebagai seorang Spider-Man atau yang bisa disebut sebagai seorang superhero. Ya. Apa-apa aja sih saya nonton, saya pelan-pelan nonton pada saat itu. Dan saya bangga, Dan saya mencoba menunggu hingga papa mama saya pada saat itu pergi bekerja. Dan saya berpikir saya akan memulaikan aksinya pada waktu mereka sudah berangkat pergi bekerja. Nah, saat itu papa mama saya sudah berangkat bekerja, dan setelah beberapa lama saya menunggu hingga akhirnya itu sudah sore ya. Nggak lama mereka kerja, akhirnya seharian sampai sore, yang dimana orang tua saya sudah mau pulang bekerja lagi, maksudnya sudah mau pulang kerja lagi. Di sana saya cepat-cepat ingin mencoba bagaimana rasanya menjadi seorang superhero atau menjadi seorang Spider-Man pada saat itu. Ya, saya cepat-cepat supaya orang tua saya nggak balik lagi, nggak cepat pulang gitu, nggak menemukan saya. Nah, saya pergi ke sebuah teras saat itu, dan teras itu lumayan tinggi sih. Ya, saat itu tinggi saya masih sekitar 75 cm, kurang lebih ya seginilah ya. Dan di perkiraan itulah pemikiran saya saat itu, tinggi terasnya itu hingga 40 cm-an dari permukaan tanah. Nah, saya berdiri di situ dan kebetulan ada pohon di depan yang mungkin perkiraan jaraknya dari teras sekitar 1 meteran lah kurang lebihnya ya. Jadi ini teras, ini pohon. Nah, di tengah-tengahnya ini kosong ya dari permukaan tanah. Nah, saat saya berdiri dengan PD-nya, saya mencoba mengeluarkan jaring dari tangan saya tetapi tidak bisa. Ya, saya sudah berpikir, wah nanti saya akan menjadi Spider-Man. Saya ingin bisa bagaimana saya juga bisa gitu. Orang lain bisa, saya harus bisa dong. Nah, oh iya, sebelum adegan itu mulai, di hari-hari sebelumnya saya berusaha mencari laba-laba di warung nenek saya pada saat itu. Di setiap ujung tembok saya mencarinya saat itu, tetapi tidak ada satupun laba-laba yang saya cari kemudian itu menggigit saya. Ya, sama seperti adegan film Spider-Man itu. Nah, pada waktu saya mencoba untuk mengeluarkan jaring tersebut, rupanya apa? Rupanya tidak ada yang keluar. Dan akhirnya saat itu selesai, saya mencoba untuk meloncat dari teras itu menuju ke pohon di depan teras yang jaraknya kurang lebih 1 meteran. Dan saya meloncat. Hap. Nah, itu pemikiran dari imajinasi saya. Saat akan saya menangkap pohon itu dengan baik, ya di situ pemikiran saya, oh saya nanti akan menangkap pohon itu dengan baik dan tepat, dan mungkin saya memeluknya hingga saya tidak terjatuh. Itu yang ada di benak pemikiran saya pada waktu sebelum saya melakukan adegan itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada waktu saya meloncat dan saya pikir saya sudah pegang pohon itu dengan baik, pada waktu pohon itu tersentuh dan tidak sampai erat saya pegangnya, ya. Jadi saya nggak erat gitu megangnya, dan akhirnya saya terjatuh dan kepala saya terbentur di beton yang di bawah itu yang tadi saya katakan. Kemudian tangan saya terbaret pohon yang tajam, karena pohon itu yang lumayan lah, sudah pohon berusia tua sehingga ada kulit-kulitnya yang mungkin agak ini akhirnya tajam. Nah, karena perasaan takut sekaligus malu, saya pergi ke belakang rumah pada waktu saya jatuh. Jadi saya berdiri, saya pergi ke belakang rumah dengan tangan yang terbeset dan kepala yang sakit karena terbentur. Saya mencoba pegang kepala saya pelan-pelan. Dan saya rasa ada cairan yang mengalir saat itu di kepala saya, ya. Kemudian saya lihat ternyata itu darah.
Nah, saya pegang muka saya karena kepala saya sudah pusing dengan kulit kepala yang udah terbeset dan robek hingga berdarah. Saya pergi ke kamar pada waktu itu. Saya merintih kesakitan, saya nangis. Tetapi saya nggak nangis keras-keras untuk meminta pertolongan, itu enggak. Saya menangis dengan sendiri. Tapi saya tidak ada orang di sana juga kan, karena orang tua saya juga lagi pergi bekerja, masih belum pulang bekerja saat itu. Dan akhirnya saat itu terjadi, tidak lama kemudian orang tua saya pulang dari tempat kerja dan melihat kepala saya sudah banyak darah. Dan setelah itu saya tidak sadar lagi. Pada waktu orang tua saya sudah datang, sudah melihat kepala saya, dan saya sudah tidak sadar lagi. Saya nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Entah orang tua saya sudah mengobati saya atau mencoba membangunkan saya. Kemudian orang tua saya membawa saya ke rumah sakit dan menghubungi nenek saya dan oma saya. Pada waktu sudah di rumah sakit, saya di rumah sakit tidak sadarkan diri hingga saya tersadar pada waktu kepala saya dijahit. Nah, di situ akhirnya saya tersadar. Orang tua saya menangis dan dokter mengatakan bahwa ada keretakan di kepala tengkorak hasil rongsen. Jadi sudah keluar hasil rongsen sehingga kepala saya pun terdeteksi ada keretakan. Saya sedih sih dengan keadaan yang saya seperti itu. Orang tua saya pun ikut sedih. Kejadian seperti ini menimpa di anak yang berumur 5 tahun. Ya mungkin saat itu yang dipikir oleh orang tua saya. Saya berpikir bahwa Tuhan masih menyelamatkan saya gitu dari kejadian itu. Karena apa? Karena tidak sedikit orang yang seperti itu malah ujung-ujungnya menjadi cacat, bahkan meninggal. Karena ada serangan kepada otak ya. Karena ada serangan kepada otak karena kecelakaan kecil, walaupun kecelakaan kecil seperti itu ya. Bahkan tidak sedikit orang dengan kepala yang terbentur di permukaan keras, dia mengalami Dia mengalami kematian. Tidak sedikit juga. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk kita semua dari kesaksian yang saya sudah bagikan. Bagi para orang tua, marilah kita bekerja sama untuk selalu memperhatikan anaknya. Ketika dia berbuat salah, ya, bahkan kita sebagai orang tua pun bisa menegur mereka gitu. Jangan sungkan untuk menegur mereka kalau mereka salah, sehingga mereka tuh berpikir bahwa mereka tidak selalu benar melakukan segala sesuatunya. Tetapi walaupun dalam hal itu kita melakukannya, kita jangan terlalu overprotektif kepada mereka, sehingga itu akan akan menyebabkan mereka berpikir bahwa mereka itu tidak bisa berkreasi terhadap perkembangan kelakuan mereka di masa kecil mereka itu. Kita jangan terlalu overprotektif kepada mereka dengan melakukan semua sesuai dengan kehendak saya, dan saya tidak mau anak saya melakukan hal apa-apa yang pada waktu itu adalah positif gitu. Yang kedua adalah biarkan anak-anakmu menonton film. Jangan biarkan anak-anakmu menonton yang membuat mereka itu berimajinasi yang tidak baik ya. Sehingga itu akan ada hal juga yang berkembang di pemikiran mereka untuk untuk berbuat yang salah. Karena sama seperti saya berpikir bahwa itu adalah benar, padahal itu salah gitu. Yang ketiga, tuntun anakmu di dalam jalan kebenaran firman Allah, sehingga dia dari kecil tuh sudah mengetahui bahwa ada penyelamat super gitu yang sesungguhnya, yang bukan berasal dari dunia fiksi seperti yang saya sudah tahu, seperti yang saya sudah kenal pada waktu itu ya. Bagaimana anak itu tahu bahwa Yesus sendirilah yang adalah penolong dan penyelamat dunia ya. Sifat Yesus itu akan terpancar secara tidak langsung kepada siapa? Kepada mereka. Akan kebaikannya, akan dia yang mengasihi dunia, bukan dengan cara-cara super yang diketahui oleh dunia, bukan juga dengan cara-cara yang mengerikan, bukan juga dengan cara-cara bahkan digigit laba-laba, bukan seperti itu ya. Kiranya Yesus mengubah hati dunia dengan jaminan keselamatan yang dia miliki bagi semua orang dari sekarang hingga selamanya ya. Sekarang kita tinggal menunggu gitu loh. Kita bisa kuat menjalani semua apa yang Yesus sudah berikan. Yesus sudah teladankan bagi siapa? Bagi kita, supaya kita pun bisa mengajari anak-anak kita dalam melakukan hal-hal kebaikan, dalam melakukan hal-hal yang sebenarnya seharusnya mereka lakukan. Saya ingin membacakan atau memberikan kita di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
Karena apa? Karena pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari apa? Daripada jalan itu. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih Kristus menyertai kita semua. Shalom. Salam saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus. Saya sedang membaca satu buku yang sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Buku ini Kehidupan Yesus. Dalam buku ini tak ada seorang pun, baik yang hidup ataupun yang sudah mati, yang memiliki dampak yang seperti Yesus alami selama di dunia ini. Ia adalah pusat dari sejarah manusia. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Yesus datang ke dunia, Yesus di tengah banyak orang, penderitaan Kristus, dan Yesus membawa pengharapan. Mengapa Yesus begitu berpengaruh kepada berbagai generasi? Kenapa begitu banyak orang yang menjadi pengikutnya? Melalui buku ini Anda dapat mengetahui jawabannya. Dan buku ini juga dapat dibaca oleh anak-anak, selain hardcover juga full color. Dan tentunya saya yakin buku ini akan menginspirasi bagi Anda. Ada juga buku untuk pendalaman Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, buku untuk keluarga, buku untuk anak muda, dan berbagai macam buku kesehatan. Anda dapat mendapatkan semua buku ini dengan memesan melalui saya, melalui nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.